Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas sebuah strategi marketing sebuah perusahaan jasa konstruksi dengan nama PT Teknik Jaya Abadi, dengan anggota kelompok Muli Trisahari, Muhammad Arik Susilo, Gustoni Lilo Pambudi, Muhammad Tio Fando, dan Tutut Pujianto. PT Teknik Jaya Abadi merupakan sebuah perusahaan kontraktor yang menyediakan jasa desain dan wheel MEP, mekanikal, elektrikal, dan plumbing yang mencakup bangunan rumah tinggal, kantor, hotel, pabrik, gedung, dan lain sebagainya. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah perencanaan strategi yang digunakan oleh pemilik bisnis untuk merancang model bisnis dan rancangan pendukung lain seputar bisnis. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 komponen, yaitu customer segment, value proposition, channels, revenue stream, customer relationship, key activities, key resource, key partnership, dan cost structure. Adapun infografis dari bisnis model kanvas, dari komponen key partners terdiri dari owner, main kontraktor, supplier material, subkontraktor, dan konsultan. Komponen key activities terdiri dari pembuatan desain MEP, pekerjaan instalasi, dan pemasangan MEP. Komponen key resource terdiri dari sumber daya manusia, mesin, dan peralatan produksi. Komponen value proposition terdiri dari kebutuhan jasa desain, kebutuhan jasa instalasi dan pemasangan, waktu pelaksanaan dan pekerjaan, biaya kompetitif, dan hasil yang memuaskan. Komponen customer relationship terdiri dari customer acquisition, customer retention, dan boosting sales. Komponen channels terdiri dari saluran pemasaran offline dan saluran distribusi. Komponen segmen terdiri dari klien individu ataupun perorangan, klien dari perusahaan swasta, klien dari perusahaan BUMN, dan klien dari institusi lembaga, negara, dan pendidikan. Komponen cost structure terdiri dari gaji dan biaya operasional. Komponen revenue stream terdiri dari jasa desain dan wheel. Customer segment. Komposisi segmen pelanggan yaitu individu atau perorangan, klien dari perusahaan swasta, klien dari perusahaan BUMN, dan klien dari institusi dan lembaga-lembaga negara dan pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Arik Susilo. Berikutnya mengenai komposisi berikutnya ialah value proposition. Proposisi nilai yang ditawarkan yaitu yang pertama, kebutuhan untuk mendapatkan jasa desain MEP yang berkualitas dengan konsep yang matang. Yang kedua,
timeline penyelesaian pekerjaan desain yang dimulai dari penyusunan konsep desain sampai dengan pembuatan soft drawing dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat. Nomor 3, biaya jasa desain dan produk turunannya sampai dengan soft drawing dengan biaya yang lebih kompetitif dibanding kompetitor. Dan yang terakhir, biaya pelaksanaan pekerjaan yang lebih murah dengan kualitas yang sama baiknya dengan perusahaan kompetitor. Komposisi berikutnya adalah channels. 3 fungsi saluran yang dijalankan oleh perusahaan yaitu yang pertama, saluran komunikasi memanfaatkan website, blog, dan RSS feed. Yang kedua, saluran pemasaran offline memanfaatkan iklan koran, brosur, pamflet, stiker. Dan saluran pemasaran online memanfaatkan website dan blog. Berikutnya, saluran distribusi untuk mendukung kegiatan khususnya produksi barang-barang di pabrik atau workshop. Komponen berikutnya yaitu revenue stream, sumber arus pendapatan yang didapatkan dari yang pertama, jasa desain lengkap dengan gambar kerja atau soft drawing serta rencana anggaran dan biaya. Kemudian jasa kontraktor untuk pekerjaan instalasi dan pemasangan, dan yang terakhir jasa perawatan dan servis. Komponen selanjutnya adalah customer relationship, yaitu hubungan pelanggan yang sudah dijalankan, terdiri dari customer acquisition atau menarik pelanggan dengan memanfaatkan website, blog, artikel, dan tips berkala. Kemudian ada customer retention atau mempertahankan pelanggan dengan RSS feed, artikel, dan tips berkala, email greeting, dan boosting sales atau meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan email greeting atau WhatsApp dan line greeting. Berikutnya adalah komponen key activities yang terdiri dari 2. Yang pertama adalah pembuatan desain MVP, gambar kerja atau soft drawing, dan pembuatan rencana anggaran dan biaya atau RAP. Berikutnya adalah kegiatan konstruksi, instalasi, dan pemasangan MVP. Untuk komponen selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Lilu Pambudi. Ya, di sini saya akan jelaskan tentang key resources, sumber daya utama yang dimiliki. Pertama, sumber daya manusia, diantaranya tenaga engineer, instruktur, cost, estimator, tenaga admin, finance office, personal assistant. Yang kedua, tool design, terdiri dari PC, printer, AutoCAD, Microsoft Excel. Selanjutnya, mesin-mesin dan peralatan produksi yang ada di pabrik atau workshop. Yang terakhir, kendaraan operasional kantor dan pabrik. Selanjutnya, key partnership. Mitra-mitra utamanya yaitu yang pertama, owner, main kontraktor, subkontraktor, supplier material. Selanjutnya, cost struktur. Struktur biaya yang pertama, gaji tetap bulanan untuk para karyawan. Yang kedua, biaya akomodasi rutin untuk meeting, supervisi ke proyek, pengiriman barang ke proyek. Yang ketiga, biaya operasional tetap untuk kantor seperti tagihan listrik, air, gas, PDAM, telepon, majalah dan koran, internet, TV kabel, web hosting, service. Yang keempat, biaya investasi untuk pembelian tools, peralatan mekanis, atau mesin-mesin untuk mendukung proses operasional di kantor dan produksi di pabrik. Yang terakhir, biaya pembelian bahan material dan lain-lain. Selanjutnya, marketing mix. Pada dasarnya, strategi pemasaran kontraktor dapat dikelompokkan ke dalam 4 karakteristik, yaitu pemulihan pasar, produk, harga, distribusi, dan promosi. Selanjutnya, strategi pemulihan pasar. Pemulihan pasar jasa konstruksi bertujuan untuk melihat adanya peluang atau prospek yang potensial terhadap usaha jasanya. Kontraktor-kontraktor besar cenderung lebih banyak melayani klien pemerintah dibanding kontraktor menengah seperti PT Teknik Jaya Abadi yang mendapatkan klien dari klien swasta. Karena keterbatasan sumber daya meliputi dana, tenaga kerja, keahlian, dan teknologi yang menjadikan kendala untuk melayani semua segmen pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tio Ovandu. Selanjutnya
adalah strategi produk. Strategi atau kebijakan penting yang diambil perusahaan dalam hubungannya dengan produk adalah dipusatkan pada kualitas barang dan jasa serta proses pengerjaannya. Maka strategi yang dilakukan oleh kontraktor menengah seperti PT Teknik Jaya Abadi adalah pertama, desain perencanaan yang matang, kedua, melakukan proses usaha dengan tepat waktu mulai dari persiapan pekerjaan sampai finishing pekerjaan, tiga, menjamin mutu pekerjaan. Selanjutnya, strategi harga. Penetapan tingkat harga akan mempengaruhi aspek yang luas terhadap kelangsungan perusahaan. Perusahaan akan memiliki pengguna jasa konstruksi yang memberikan penawaran tertinggi terhadap produk jasaannya yang kemudian dituangkan dalam rencana anggaran biaya atau RAB sampai ke dalam kontrak. Harga yang ditentukan adalah berdasarkan pasar dan bahan baku. Perusahaan akan mengevaluasi dan menganalisis harga rencana anggaran biaya dari penggunaan jasa yang ditawarkan dengan harga di pasar, sehingga didapat harga yang kompetitif. Selanjutnya, strategi distribusi. Tipe strategi distribusi yang digunakan oleh PT Teknik Jaya Abadi adalah strategi distribusi langsung. Dari pola penggunaan saluran pemasaran dan strategi komunikasi perusahaan, terlihat kecenderungan untuk menjangkau pasar-pasaran dengan cara langsung. Ini dibuktikan dengan rendahnya kecenderungan penggunaan pihak-pihak perantara dan komunikasi melalui media. Hal ini diindikasikan bahwa kontraktor menginginkan terjadinya kontak langsung antara kontraktor sebagai produsen dan konsumen sebagai customer. Dengan demikian diharapkan suatu hubungan atau relationship yang berkelanjutan. Selanjutnya, strategi promosi dan komunikasi. Untuk memasarkan produk, perusahaan mengandalkan jaringan yang sudah terbentuk secara langsung antara pengguna jasa dan pemilik perusahaan. Dalam strategi ini, perusahaan lebih mengembangkan jaringan yang lebih luas. Dengan demikian, terlihat bahwa mengembangkan dan membina suatu hubungan atau relationship yang lebih bersifat pribadi atau personal dengan klien sasaran. Selanjutnya adalah SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities adalah peluang, dan threats adalah ancaman. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Putut Pujanto. Untuk selanjutnya beberapa komponen yang terdapat dalam SWOT. Salah satunya adalah strength yang berarti kekuatan. Yang pertama adalah memiliki modal yang cukup besar dan pelanggan yang banyak. Yang kedua adalah sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga adalah sangat fleksibel dalam menangani setiap kasus dan permintaan pelanggan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, sumber daya manusia yang hanya menguasai bidang-bidang yang ditekuni tanpa tahu pengetahuan tentang bidang-bidang yang lain. Untuk yang kedua, mempunyai banyak pelanggan tetapi tergolong lambat dalam hal publikasi dan marketing ke masyarakat luas. Yang ketiga adalah merupakan suatu perusahaan swasta. Kemudian adalah opportunities atau peluang. Yang pertama adalah pengembangan teknologi di bidang konstruksi MEP, MEP dan digital farming di Indonesia semakin maju. Yang kedua, kebutuhan akan jasa konstruksi MEP terus berlanjut. Untuk komponen selanjutnya adalah threats yang merupakan suatu ancaman atau suatu ancaman. Yang pertama adalah semakin banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Kedua adalah perubahan strategi yang dimiliki perusahaan tidak dapat terbaca. Yang ketiga adalah terjadi bencana pandemi yang mempengaruhi ekonomi negara. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah pertama, bisnis jasa konstruksi MEP merupakan bisnis yang berpeluang dan menjanjikan, di mana kebutuhan desain MEP akan terus eksis selama pembangunan tetap ada. Kedua, meskipun banyak pesaing perusahaan sejenis, selama PT Jaya Teknik Abadi mampu mempertahankan kualitasnya, bukan menjadi masalah besar karena telah memiliki segmen pasar tersendiri. Ketiga adalah
untuk mampu bertahan dalam persaingan bisnis dengan segmen pasar yang telah terbentuk dan mempunyai banyak pesaing. PT Jaya Teknik Abadi harus terus mengembangkan strategi bisnis agar tidak tersingkir dari persaingan pasar. Oke, terima kasih. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dalam penyampaian yang kurang berkenan. Dengan ini, persentase tentang perusahaan Jaya Kontraktor dalam PT Teknik Jaya Abadi hari ini saya tutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.